Ya, Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan bersyukur juga untuk hari-hari penyertaan Tuhan. Di pagi hari ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Temanya adalah penguasaan diri dalam melayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melayani adalah sebuah kata yang memposisikan kita bukan pada posisi teratas, tapi kita dalam posisi yang terbawah. Melayani juga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangan itu selalu sebenarnya datang bukan dari luar, tapi dari dalam persekutuan kita sendiri. Nah, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah terkadang rasa tidak percaya, lalu kemudian orang lalu belajar untuk orang lalu berusaha untuk menghasut. Dan firman Tuhan kita dari kitab 1 Petrus ini bicara tentang tantangan kehidupan kita sebagai orang percaya dan juga sebagai pelayan. Ketika dipercayakan sebagai pelayan, Bapak Ibu, terkadang kita terpancing emosi dengan kata-kata dan kalimat-kalimat, bahkan dengan sikap-sikap yang tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi lalu kemudian kita setelah kita berdebat, setelah kita meluapkan emosi kita, baru kita sadar bahwa ternyata itu salah. Nah, untuk menghadapi semua itu ya dibutuhkan penguasaan diri, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan hikmat. Nah, penguasaan jadi luar biasa bahwa ketika seseorang mampu menguasai dirinya, dan itu butuh proses latihan, ujian, dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan cukup panjang, Bapak Ibu. Karena orang akan belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan. Ya, paling tidak pengalaman Yesus ketika ia dalam perjalanan, ketika ia ditangkap, lalu kemudian ia diperhadapkan dengan pengadilan. Di sana ia mendapat hinaan yang luar biasa, tetapi Yesus tidak membalas sama sekali. Nah, ini kan sesuatu yang bagi kita manusia itu sulit. Tetapi Yesus yang hadir bukan saya sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia juga ia menunjukkan bahwa ia mampu untuk melakukan itu. Artinya bahwa manusia pun sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan itu, asal kita mau melatih diri kita. Jadi sekalipun terkadang kita
diperhadapkan dengan tekanan yang begitu luar biasa, artinya bahwa orang berusaha untuk menyakiti, melukai kita, bahkan juga mungkin mencemooh kita di tengah-tengah pelayanan yang kita lakukan. Tapi ya kita harus percaya bahwa kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kekuatan itu ada. Kekuatan itu ada dan mampu untuk memampukan kita untuk bertahan. Jadi walaupun mungkin belum pernah kita mengikuti latihan rohani dengan model retreat seperti apapun itu, namun tidak berarti kita tidak bisa hidup dalam penguasaan diri. Yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menguasai diri dalam segala hal. Dengan penguasaan diri kita dimampukan untuk dapat berdoa dan mengasihi sesama kita, termasuk orang-orang yang mungkin sudah melukai dan menyakiti kita. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus mengajak kita untuk lebih banyak bersyukur. Di awal doa irologi atau disebut dengan irologi, dan di akhir doa disebut dengan doksologi, bersyukur. Daripada meminta dengan hidup yang selalu bersyukur, maka kita akan dimampukan untuk melayani dengan memberikan tumpangan dan memakai karunia yang kita miliki. Di saat presbiter harus berkhotbah memberitakan kasih dan keselamatan Tuhan, di saat kasih dan keselamatan Tuhan akan memampukan. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan begini, bahwa dalam kehidupan persekutuan ya memang firman Tuhan harus menjadi pedoman bagi kita. Karena bagaimanapun kita manusia selalu diperhadapkan dengan kelemahan dan keberdosaan kita, sehingga kita mudah terpancing dan kadang tidak mampu menguasai diri. Jadi lewat firman Tuhan ini bukan saja buat Bapak Ibu, tapi bagi saya juga untuk belajar lebih menguasai diri saya dan menyatakan sikap saya ketika diperhadapkan dengan tantangan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Harapan saya juga bahwa saya diberikan kekuatan dan didoakan juga untuk dimampukan melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya di jemaat Shalom ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa secara khusus dengan jemaat yang ada di sektor pelayanan 1. Kembali ke sektor pelayanan 1, ada 4 keluarga yang akan kita doakan bersama. Ada 5 keluarga, dari keluarga Bambang Sujatmiko, keluarga Bapak Bambang Subagio, keluarga Pak Christian Sumartono, keluarga Dedi Rai Perdamuan Banjarnahor, dan keluarga Duncan Kasar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini, membuat kami belajar sebagai orang percaya bahwa kami harus mampu menahan diri, menjadikan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman bagi kami yang selalu mengingatkan kami agar kami tidak mudah terpancing dengan amarah, sehingga ketika kami tidak terpancing, ketika kami mampu menguasai diri, maka kami mampu untuk datang berdoa, mendoakan orang-orang yang mungkin menyakiti kami, orang-orang yang mungkin membenci kami ya Tuhan dalam pelayanan ini, bahkan orang-orang yang juga tidak tulus ketika kami bersama-sama. Tapi hamba percaya bahwa Tuhan punya cara untuk mengasihi mereka, untuk menyatakan kasih-Mu sehingga membuat mereka berubah dalam cara pandang dan pola pikir mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini hamba mau berdoa bagi kehidupan keluarga jemaat-Mu yang ada di sektor pelayanan 1, berdoa bagi keluarga Bapak Bambang Sujatmiko. Berkati Bapak kekasih dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya bersama dengan istri terkasih Ibu Praptiningsi. Bapak berkati suami istri terkasih dalam kehidupan mereka, dalam keberadaan mereka, dalam tanggung jawab mereka, juga dalam pergumulan mereka, harapan-harapan mereka di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga yang Tuhan percayakan bagi mereka ya Tuhan. Anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan atau dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka.
Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi keluarga Bapak Bambang Subagio, Bapak kekasih dalam tanggung jawab pekerjaannya, dalam usahanya, dalam pekerjaan maupun dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga. Sebagai suami dan orang tua, juga sebagai opa bagi cucu-cucu terkasih ya Tuhan. Bapak beri kekuatan bagi Bapak kekasih dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Lalu Tuhan pimpin sertai terus dalam seluruh kehidupannya. Ibu kekasih, Ibu Eni Rusmawati ya Tuhan, Bapak berkati Ibu kekasih juga dalam hari-hari hidupnya, dalam mendampingi suami dan anak serta cucu-cucu terkasih. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi Ibu kekasih dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu sebagai pengurus Pelkat PKLU. Bapak beri kekuatan, beri hikmat dan kesabaran juga. Anak kekasih Krishna Yoga Mahaputra yang bersama-sama dengan keluarga ini Bapak berkati juga. Ia dalam kehidupannya, dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pergumulan, dalam studi maupun dalam masa mudanya ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Menantu, anak menantu dan cucu terkasih dalam keberadaan mereka di tempat yang terpisah maupun yang bersama-sama, Tuhan pimpin dan sertai juga, jaga pelihara, beri kekuatan, beri kesehatan. Limpahkan berkat-Mu dalam setiap kerja dan usaha mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Christian Sumartono, Bapak Christian Samuel Sumartono. Bapak berkati Bapak kekasih dalam pekerjaannya, dalam hari-hari hidupnya, juga dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab tengah-tengah keluarga. Beri juga kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi istri terkasih Ibu Rukia Sawala. Bapak berkati juga dalam mendampingi suami dan anak terkasih. Beri kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu juga di dalam seluruh aktivitasnya dari hari lepas hari. Anak kekasih Leonardo Asawala dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Juga dalam pergaulan masa mudanya, Tuhan berkati anak kekasih ini. Beri juga dia kekuatan, kesehatan, beri hikmat, agar dapat tetap setia mendampingi, tetap setia menjadi anak yang menghormati kedua orang tua terkasih. Demikian juga Tuhan saudara kekasih dari Pak Kris, Bapak Yonatan Jimmy Sumartono. Bapak berkati juga dalam keberadaannya, dalam hari-hari hidupnya, dalam pergumulannya, dalam segala tugas tanggung jawabnya. Bapak berkati, beri juga kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupannya. Berdoa secara khusus bagi Bapak Dedi Rai Perdemuan Banjarnahor. Perdemuan Banjarnahor, Bapak berkati saudara kekasih ini dalam kehidupannya, dalam pergumulannya, dalam pekerjaannya, bahkan dalam kesendirian dan harapan-harapan ke depan. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupannya. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Duncan Kasar. Berkati ia dalam tanggung jawabnya sebagai suami di tengah-tengah keluarga, juga dalam pergumulan dan harapan sebagai keluarga yang baru ya Tuhan, bersama dengan istri kekasih Viola Marcia Kristiani Tau. Bapak berkati mereka dalam harapan dan pergumulan mereka, dalam cita-cita mereka, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan, dilimpahkan berkat lewat pekerjaan dan usaha, dan kerinduan mereka untuk memiliki anak tengah-tengah keluarga, Tuhan juga boleh wujud nyatakan itu. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan.
Limpahkan berkat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, juga dalam keberadaan di rumah masing-masing ya Tuhan. Berkati mereka juga yang setia memberikan persembahan-persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Limpahkan berkat-Mu sehingga mereka tidak berkekurangan dari apa yang mereka persembahkan kepadamu untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berdoa juga ya Tuhan bagi para pelayan-Mu, Diaken Penatua yang pelaksana harian Majelis yang dipercayakan untuk mengelola pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, pengurus pelkat dan komisi, karyawan kantor, Saudara Yesus, panitia pembangunan yang sudah memulai proses pembangunan. Bapa, berkati mereka sehingga bersih hati untuk menjalankan proses pembangunan dimaksud. Pak Subagia dan seluruh pekerja Tuhan berkati, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, sehingga mereka juga punya tanggung jawab yang besar untuk dapat mengerjakan tugas proses pembangunan ini ya Tuhan. Panitia Malam Dana, Bapak beri kami waktu, beri hikmat, cari waktu yang tepat bagi kami agar kami boleh mempersiapkan waktu untuk dapat melaksanakan kegiatan Malam Dana dimaksud ya Tuhan. Satgas COVID-19 Bapak berkati, dan juga agenda-agenda pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Baik rencana pelaksanaan ibadah minggu yang akan dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 26 nanti sebagai ibadah perdana pasca COVID-19. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi rencana pelaksanaan sidang Majelis Jemaat pada tanggal 31 dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat. Tuhan pimpin dan sertai. Biarlah semua boleh berlangsung, diberikan kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden sampai pada jajaran terendah ya Tuhan, secara khusus Lurah Tegalkerta dan Tegal Harum, Bapak berkati juga agar mereka mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawab baik dalam kehidupan, tugas tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat maupun dalam kehidupan keluarga. Seluruh jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, mereka yang sementara menjalani masa isolasi, mereka yang juga bergumul dengan penyakit-penyakit terminal, Tuhan pulihkan. Berkati setiap penawar makanan, minuman, juga tangan-tangan para medis. Demikian juga para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, Tuhan sertai dan berkati. Ingat selalu dan cukupkanlah mereka dalam keberadaan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Seluruh kehidupan kami di pagi hari ini, siang sampai petang dan malam hari nanti, kami pertaruhkan ke dalam tangan. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara kami. Lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, mulai dari pagi hingga malam nanti, dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.